Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai menstruasi. Sebenarnya apa sih menstruasi itu? Menstruasi atau yang biasa kita sebut dengan haid atau datang bulan merupakan keluarnya darah dari alat reproduksi perempuan secara normal dikarenakan tubuh sudah siap untuk kehamilan. Biasanya menstruasi ini terjadi saat remaja putri berusia 10-15 tahun. Dan menstruasi dapat terjadi dalam waktu 1 bulan sekali dengan durasi 2-7 hari. Dan menstruasi ini akan terus berlanjut hingga kamu memiliki usia sekitar 50 tahun tergantung dengan usia pertama kali kamu menstruasi. Apakah teman-teman tahu ada berapa siklus menstruasi? Di siklus menstruasi itu ada 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase ini ditandai dengan meluruhnya dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Fase ini berlangsung selama 4 hingga 6 hari sejak hari pertama menstruasi. Yang kedua adalah fase folikuler. Fase ini ditandai dengan ovarium menghasilkan folikel dan sel telur yang belum matang. Folikel dan sel telur akan tumbuh dan merangsang penebalan pada dinding rahim. Fase ini berlangsung selama 11 hingga 27 hari tergantung pada setiap siklus perempuan. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase ini ditandai dengan ovarium menghasilkan sel telur yang sudah matang. Lalu sel telur tersebut akan dibuahi oleh sel sperma di indung telur. Jika dalam 24 jam sel telur tersebut tidak dibuahi, maka sel telur tersebut akan meluruh. Lalu pada fase ini akan berlangsung pada hari ke-14 siklus menstruasi. Fase yang keempat yaitu fase luteal. Pada fase ini sel telur akan menghasilkan suatu jaringan atau korpus luteum. Jaringan tersebut akan mengeluarkan suatu hormon yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon tersebut akan menjadikan dinding rahim menjadi lebih tebal daripada biasanya. Jika tidak terjadinya pembuahan, korpus luteum akan mengecil dan akan diserap. Pada fase ini berlangsung selama 11 hingga 17 hari. Tahukah teman-teman, ada gejala menjelang menstruasi dan gejala yang kita rasakan saat menstruasi. Kita akan bahas dulu gejala pramenstruasi atau gejala menjelang menstruasi ya. Nah, gejala pramenstruasi atau yang kita kenal dengan istilah PMS atau kepanjangan dari premenstrual syndrome merupakan kombinasi gejala yang kita rasakan menjelang menstruasi hingga keluarnya darah menstruasi. PMS berlangsung selama 7 hingga dengan 10 hari. Nah, faktor resiko yang menyebabkan kita merasakan PMS yang pertama karena stres, lalu karena kurang asupan zat gizi, terutama zat gizi besi, kurang berolahraga, dan juga kebiasaan makan seperti tinggi garam dan gula, serta minuman bersoda. Nah, gejala yang kita rasakan saat kita merasakan PMS adalah gejala emosional seperti insomnia, terus perubahan mood, perubahan suasana hati, dan juga sakit kepala. Dan gejala fisik seperti penambahan berat badan, peningkatan nafsu makan, serta payudara yang mengeras. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai gejala premenstruasi. Sekarang kita akan membahas gejala yang kita rasakan saat menstruasi. Nah, saat menstruasi berlangsung, otot di area rahim akan mengalami kontraksi yang lebih kuat dari biasanya. Hal ini karena adanya pelepasan pada dinding otot, sehingga hormon pun akan berubah. Nah, kita akan merasakan nyeri di bagian perut, nyeri di bagian pinggul, lalu di punggung bagian bawah dan paha bagian dalam. Nah, tapi seiring dengan bertambahnya usia, perubahan pola hidup, dan juga berhentinya darah menstruasi saat melahirkan, akan dapat mengurangi gejala menstruasi. Nah, maka dari itu diperlukan tips untuk menjaga kebersihan saat menstruasi. Sebagaimana dalam Islam dikatakan, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maka hal yang pertama yang harus kita rawat adalah yang pertama, menjaga kebersihan diri. Seperti wajah, kulit, rambut, dan lain sebagainya. Karena saat menstruasi akan banyak sekali terjadinya perubahan-perubahan pada hormon. Yang kedua, menjaga kebersihan tubuh.
dengan berpakaian yang rapi, bersih, dan sehat. Dan yang ketiga, saat menstruasi jangan lupa untuk menggunakan pembalut. Pembalut diganti sebanyak 3 kali atau lebih. Jika kalian menggunakan pembalut dengan bahan yang kain, maka teman-teman bisa mencuci dan menggunakannya kembali. Nah, apabila kamu menemukan keluhan pada menstruasi, kamu bisa mengikuti konseling menstruasi dengan mengunjungi website di bawah ini.